Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 39. Kamu beritahu mereka. Keluarga Tanomo. Mereka pikir mereka ini siapa? Ketika komentar arogan dan lancang ini terdengar di ruangan itu, tidak hanya Liana yang terkejut. Seluruh keluarga Baram pun terkejut. Suara ini, ekspresi wajah Ivan Barma, Eli Barma, dan yang lainnya semuanya berubah saat mereka menatap ke arah pintu dengan saksama. Kelopak mata mereka berkedut. Tidak mungkin orang itu. Bukankah dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara? Kenapa dia bisa bebas? Apalagi muncul di rumah keluarga Baram. Pada saat ini, hati semua anggota keluarga Baram terasa seperti diremas oleh tangan besar yang tak terlihat. Mereka merasa sangat tegang. Terutama setelah mereka melihat sosok Lintang muncul di hadapan mereka. Seluruh ruangan itu gempar. Lintang, bagaimana kamu bisa keluar? Bukankah kamu tidak ditangkap? Wajah semua anggota keluarga Barma tampak pucat. Lagi pula, Lintang jelas telah mendengar bagaimana mereka berdiskusi untuk mengabaikannya dan bahkan memaksa istrinya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sambil merencanakan untuk mengambil resepnya saat Lintang dibawa pergi. Lintang, wajah cantik Liana telah basah oleh air mata. Dia merasa seolah-olah dalam mimpi saat dia menatap kosong pada pria di depannya. Tepat saat Liana sangat merindukannya, dia muncul. Aku pulang. Sayang, melihat air mata di wajah Liana, Lintang merasa hatinya tercabik-cabik. Dia bergegas menghampiri Liana, membantunya berdiri dan memeluknya sambil berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menggertakmu selama aku di sini." Tidak seorang pun. Seolah-olah kata-kata Lintang memiliki semacam kekuatan sihir. Liana segera merasakan kehangatan membuncah dari lubuk hatinya. Liana bersandar pada lengan Lintang, menghirup aroma maskulin yang sangat dikenalnya. Akhirnya, pertahanan Liana bobol dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Semua kesedihan dan keluhan di hatinya menyembur keluar bagai bendungan yang terbuka saat dia meratap. Lintang, jangan terlalu impulsif di masa depan. Jangan tinggalkan kami. Liana tampak berantakan ketika dia menangis. Dia memeluk Lintang dengan kedua tangannya. Air mata mengalir di wajahnya tanpa henti. Dia merasa mendapatkan kembali apa yang hilang. Dia merasakan kehangatan dan memiliki seseorang untuk bersandar. Liana membiarkan dirinya sepenuhnya berkubang dalam perasaan itu. Dan Lintang yang mendengarkan tangisannya sedikit gemetar. Hidungnya terasa sedikit tersumbat saat dia berkata, "Jangan khawatir, sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak pernah, selamanya." Dan Lintang memeluknya lebih erat. Setelah beberapa waktu yang lama, ketika Liana akhirnya berhasil mengendalikan emosinya setelah dia menangis, wajahnya pun bersemu merah padam. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun mereka menikah. Dia begitu intim dengan Lintang. Dan di depan begitu banyak orang, dia merasa semakin malu. Siapa yang memberimu nyali? Lintang, beraninya kamu muncul di rumah. Keluarga Barma dengan begitu berani setelah dijebloskan ke penjara karena menyerang dan melukai polisi. "Apa kamu cari mati?" Eli Barma berteriak kepada Lintang. Matanya dipenuhi dengan permusuhan. Karena Lintang, keluarganya diusir dari keluarga Baram. Hidup mereka sengsara setelah kehilangan sumber pendapatan mereka. Itu juga salah satu alasan yang menyulut kebenciannya pada Lintang. Dan dia bukan satu-satunya. Di sebelahnya, Ivan Barma juga menatap Lintang dengan rasa muak dan jijik di matanya. Dia berkata, "Lintang, apakah kamu keluar dari penjara? Dengarkan kata-kataku. Kamu tidak hanya akan membuat dirimu terbunuh oleh tindakanmu. Kamu juga akan menyeret Liana dan keluarga Barma bersamamu. Saat ini, aku minta kamu pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Jika tidak, polisi tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu pula keluarga Tanomo." Baik Ivan Barma dan Eli Barma memandang Lintang dengan mata sedingin es. Mendengar kata-kata mereka, tatapan mengerikan melintas di mata Lintang dan dia berkata, "Masuk." Semua orang tertegun sejenak pada saat itu. Tap, tap, tap. Di bawah tatapan kaget orang banyak. Mereka sesungguhnya melihat polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk satu demi satu. Ada lebih dari 20 polisi.
Semuanya dilengkapi dengan baik dan sangat mengesankan. Dan polisi yang memimpin kelompok itu sesungguhnya adalah Komisaris Polisi Kota Jakarta, Yohan Nata. Apa? Seketika, aula utama rumah keluarga Barma menjadi heboh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa polisi akan datang ke rumah mereka. Apakah mereka di sini untuk menangkap Lintang? Tetapi sepertinya tidak demikian. Kebingungan di benak keluarga Barma telah mencapai puncaknya. Terutama dengan kedatangan Yohan Nata, komisaris polisi dapat dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di kota Jakarta. Apa yang membawa Anda kemari? Komisaris Nata. Tuan Besar Barma terkejut dan buru-buru berdiri. Sementara anggota keluarga Barma lainnya menatap Yohan Nata dengan gugup. Pada akhirnya, pria ini adalah orang yang paling berkuasa di Departemen Penegakan Hukum kota ini. Kedatangan yang tepat waktu. Komisaris Nata. Lintang ini menyerang seorang petugas sipil dan polisi. Dan sekarang dia dalam pelarian setelah keluar dari penjara. Cepat, tangkap dia sekarang. Eli Barma, di sisi lain, berteriak, tidak menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Reaksi pertamanya adalah bahwa Yohan Nata dan para polisi itu ada di sini untuk menangkap Lintang. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia terkejut mendapati bahwa orang-orang di sekitarnya semua memandangnya seolah-olah dia bodoh. Eli Barma tercengang oleh adegan ini. Namun, ada lagi. Dia merasa bagaikan tersambar petir tiba-tiba ketika dia melihat Lintang memerintahkan Yohan Nata dengan acuh tak acuh. Kamu, beritahu mereka. Siap, Tuan Fed. Yohan Nata mengangguk sebelum berjalan ke depan untuk menghadapi keluarga Barma. Adegan ini sangat menakutkan keluarga Baram. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa Yohan Nata begitu sopan kepada Lintang. Melalui penyelidikan kami, polisi telah menemukan bahwa keluarga Tanomo berkolusi dengan Kepala Polisi Budi Santoso dalam upaya menjebak Lintang. Selain itu, keluarga Tanomo dan Budi Santoso juga dicurigai melakukan beberapa pembunuhan dan telah ditangkap dan ditahan. Yohan Nata berkata dengan suara tegas dan kuat. Dan kabar itu terdengar seperti guntur di telinga anggota keluarga Baram. Apa? Keluarga Tanomo dan Budi Santoso ditangkap? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Besar Barma dan orang-orang seperti Andika Barma dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayainya. Lagi pula, bagaimana keluarga Tanomo yang pengaruhnya setara dengan keluarga Barma bisa jatuh dengan begitu mudah? Namun, kata-kata Yohan Nata selanjutnya bahkan lebih sulit dipercaya saat dia berkata, selanjutnya, untuk bertobat atas dosa-dosanya, Adam Tanomo secara sukarela mengalihkan semua properti atas namanya, secara cuma-cuma, kepada istri Tuan Fadeintang, Liana. Boom! Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, keluarga Baram menjadi kacau. Ya Tuhan! Apa aku salah dengar? Adam Tanomo mentransfer semua aset atas namanya ke Liana. Kalau begitu, bukankah itu berarti Liana telah menjadi saudagar bahan obat terbesar di kota Jakarta? Apa-apaan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Banyak anggota keluarga Barma sangat terkejut dengan berita itu. Terlebih lagi bagi Ivan Barma dan Eli Barma, yang terlihat seperti disambar petir dan pikiran mereka benar-benar kosong. Selain mereka, Liana pun sepenuhnya terkejut oleh berita itu. Terutama ketika dia melihat Yohan Nata mengeluarkan sebuah dokumen dan melangkah untuk memberikannya dengan hormat. Liana mau tidak mau menelan seteguk air liur dan bertanya dengan ragu. Komisaris Nata, apakah Adam Tanomo benar-benar memberikan asetnya kepadaku? Ini bukan lelucon, kan? Lelucon. Yohan Nata merasakan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia melemparkan pandangan aneh kepada Lintang, yang berdiri di samping dan bergumam dalam hati. Harta kecil keluarga Tanomo ini bukan apa-apa. Suamimu adalah orang terkaya di dunia. Dengan satu kata, bukan hanya keluarga Tanomo saja, akan sangat mudah baginya untuk membeli sebagian besar perusahaan di Provinsi DKI Jakarta dan menempatkannya di bawah nama Anda. Namun, Yohan Nata tidak berani mengungkapkan pikiran itu. Dia hanya menjawab dengan hormat. Jangan khawatir, Nona Liana. Ini bukan lelucon. Semua aset keluarga Tanomo akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Saat dia berbicara, dia menyerahkan pena ke Liana.
Pikiran Liana masih kacau saat dia menandatangani surat-surat itu dalam keadaan linglung. Baru saat itu, Yohanata menghela napas lega sebelum melemparkan pandangan dingin ke arah Tuan Besar Barma dan yang lainnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, ada satu hal terakhir. Menurut penyelidikan kami, ada orang-orang dalam keluarga Barma yang berkolusi dengan Adam Tanomo untuk mencelakai orang lain. Orang-orang itu adalah Adi Barma, Eli Barma, Kenzi Megantara. Tangkap mereka semua sekarang.